Ini saya jujur, malah saya yang prihatin nih. Saya selalu menjaga demokrasi ini menjadi prihatin dengan sikap para akademisi-akademisi yang sebagian, maaf ya, sebagian kita sudah tahu kecenderungan partisannya ke siapa. Kami itu guru besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana, ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marah. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral. Tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa coba? Kami buruh besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda, generasi Z. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Harkesno pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru bisa membantu pemerintah. Tapi kan bukan berarti kami iya-iya saja atas semua yang terjadi. Buat saya ini sesuatu yang sangat menghina ketika kami akademisian disebut sebagai partisan. We don't have that. Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Sudah begitu banyak teguran, sudah begitu banyak protes, dan ternyata masih berlangsung. Tapi bukan berarti bahwa kami bicara itu asal bicara. Kami kan kami melihat, kami punya mata, kami punya telinga, ya, melihat apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau omongan kami dianggap sebagai, oh sana aja orang jalanan ngomong sendiri, ya kenapa nggak dibubarkan saja kampus? Kalau kerjanya cuma buat ngomong doang, tidak diperhatikan. Prof. Kami itu kan tugasnya tidak ringan. Itu loh, Mas, yang mau saya sampaikan. Jadi pertanyaan Anda partisan? That's very insulting for us. Pak Jokowi, tolong dengarkan kami. Kenapa kami mengatakan ini semua? Ya, dan itu ada buat saya adalah pesan juga agar mari kita perbaiki kondisi ini. We still have time. Masih ada waktu. Ya, memang sedikit ya, tapi ada waktu. Ya, jadi apa yang kami tuntut itu adalah kebebasan berekspresi. Jangan orang dipaksa untuk ini itu. Biarkan mereka bebas. Itu adalah esensi dari demos dan kratos itu. Nah, kalau kita sudah berani menjamin bahwa setiap orang silakan berbicara, mungkin kalau yang berbicara saya, karena saya guru besar, nggak diapa-apain. Tapi kalau orang di jalanan kemudian pegang baliho yang menyatakan seperti yang saya katakan, bisa-bisa ditangkap. Nah, itu buat saya harusnya tidak begitu. Harusnya ada equality before the law. Ya, kita semua punya hak yang sama untuk bicara. Kita sama-sama punya hak yang sama untuk didengar oleh para penyelenggara negara ini. Itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan kepada para pemimpin bangsa ini. Oke, Bang Noel, kemarin juga dari UGA mengatakan bahwa Jokowi melakukan tindakan yang menyimpang gitu, keluar dari koridor demokrasi sehingga kemudian diminta untuk kembali ke koridor demokrasi. Nah, pertanyaannya penyimpangannya yang mana? Gitu loh. Ini kan orang berorkestrasi, beropini, ya sah saja. Lantas ketika kami beropini juga soal kesesatan yang disampaikan kelompok borjuasi ini, ya boleh juga dong, gitu loh. Jangan begini. Jadi Pak Noel menganggap kami sesat, Pak. Rakyat. Nggak bisa, Pak Noel? Bu Prof, nggak begitu. Prof harus juga menghargai pandangan orang juga. Kami menghargai pandangan, gitu. tapi kalau kami dibilang menyebar kesesatan, kami akan sangat marah, Pak. Karena tugas kami tidak boleh. Saya yang bertanggung jawab atas pernyataan saya. Saya selalu bertanggung jawab. Kami juga lahir dari dunia kampus, bukan dari dunia jalanan. Hargai juga pandangan kami dong, Prof. Kami menghargai, tapi Bapak jangan bilang kami sesat dong.
Masa kami Itu dibilang hak sesat? saya. Apa kesesatan Saya bisa kami? menjelaskan kesesatan itu. Saya bisa menyampaikan, saya bisa merasionalisasikan pandangan-pandangan yang sesat. Silakan Gitu. rasionalisasikan apa itu Oke, pandangan baik. sesat. Disampaikan ada beberapa profesor Baik. besok akan terjadi Bang chaos Noel. dan sebagainya. Kami tidak menyatakan. Pak Noel jangan menyamaratakan Memang pendapat menangkap, semua tapi ada orang dengan prof yang lain pendapat menyampaikan TGBUI itu. dong. Ada prof Oke, yang baik. lain menyampaikan Ditahan itu. dulu. Ya, Prof, tapi saya kan ke- kami yang Debat berbicara soal di sini. ini. Oke. Kita itu punya kebebasan berekspresi. Ya itulah salah satu esensi dari demokrasi. Artinya semua orang bebas berpendapat. Silakan saja, saya sepakat dengan saudara Noel. Yang saya tidak sepakat adalah tadi mengatakan kami partisan dan kami sesat, itu saya nggak sepakat. Nah, kemudian yang kita lihat tadi contoh yang baru-baru ini muncul kan ketika yang tadi saya contohkan, saya mengatakan bahwa saya tidak setuju tidak ditangkap polisi, tapi begitu orang yang di jalan yang mengatakan begitu tiba-tiba dijotos gitu ya oleh orang yang entah dari mana gitu dengan alasan ini membahayakan presiden gitu yang tidak masuk akal di saya ya. Nah, itu hal semacam itu kan buat saya menjadi satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh semuanya. Adalah tugas dari pemimpin suatu bangsa untuk menjadikan posisinya itu adalah mengayomi, melindungi, dan mengayemi, ya, membuat rasa sejuk, ya, dan kemudian bukan membuat orang-orang yang tidak sepakat dengan dia itu mengalami hal-hal yang tidak pantas gitu. Buat saya ini yang tidak boleh berlaku terus, dan kita juga berharap kalau tadi dianggap penyembahan demokrasi, ya buat saya si Pak Noel kita berbeda pendapat lagi. Ketika seorang presiden itu kemudian berkompetisi, berkampanye untuk kelompok tertentu yang bukan partainya pertama, dan kemudian dia juga tidak running lagi, itu kan waktu di DPR kan sudah diputuskan bahwa yang yang boleh kampanye itu adalah yang akan running juga. Ya, dan kemudian ketika berkampanye itu juga harus cuti, ya ini yang belum dilakukan, harus cuti dan juga tidak boleh mempergunakan fasilitas negara. Nah, kalau pakai fasilitas negara ya tugas kenegaraan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru berita kawan-kawan, berita yang luar biasa. Badan survei akan dikadukan ke Bareskrim. Badan lembaga survei omong-omong itu mau dikadukan ke Bareskrim. Selama ini kan mereka berdalih, bernaung, berpayung, berlindung di balik narasi yang mengatakan kalau memang survei saya salah, bantah dengan survei. Tidak, ini ada pasal yang bisa dikenakan kepada dia, kepada badan-badan survei itu. Ini dia, dengarkan dulu ahlinya yang ngomong ini. Akan segera dilaporkan, mereka akan ciut survei omong-omong, survei yang tak benar, survei yang abal-abal itu, karena sudah meresahkan publik, sangat meresahkan sekarang. Kita dengarkan beritanya ini dulu ya, nanti kita yang penting kalau udah dilaporkan apakah akan diurus oleh Bareskrim atau polisi, nanti kita ulas sedikit. Yang penting ada untungnya sebenarnya. Nah, dengar dulu beritanya, ini beritanya kawan-kawan. Terhadap lembaga survei, ya kan, itu ternyata sudah kita pelajari, itu bisa, karena lembaga survei harus bertanggung jawab terhadap produk surveinya, khususnya produk survei yang dipublikasi. Kalau dia tidak benar, ya, lembaga survei tadi, khususnya angka-angkanya, maka itu adalah kebohongan publik. Apalagi kalau jauh sekali, itu bisa kita gugat. Ya, justru saat ini harus kita gugat karena mereka permainan angkanya sudah luar biasa. Ya kan, saya tadi umumkan bahwa ketika Jokowi khawatir di bawah 50%, dalam 2 hari naik semua. Ya, lembaga survei itu. Jadi itu semua harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Ya kan? Terutama harusnya mereka cerita terbuka, dananya dari mana, cerita terbuka. Itu adalah protokol dalam setiap lembaga survei, tujuannya apa, bagaimana sampelnya, ya kan. Karena apa begitu, karena subjektivitas dari surveyor itu udah tenggelam di dalam program-program komputer survei. Itu kan tinggal diprogram aja, sampelnya cuma 10, hasilnya bisa kompleks kayak begitu, grafisnya macam-macam bisa sangat kompleks, tapi sampelnya cuma 10 orang,
Sampelnya diambil dari kota sama desa, nggak ada keterangan. Sampelnya diambil pada orang yang baru 2 hari terima bansos, nggak ada pertanggungjawaban. Karena berubah ya, kalau survei itu dilakukan dalam kondisi survei pada sampel-sampel yang mendukung kandidat yang mereka prospek, ya itu dia kira-kira. Oke, tapi Pak, mungkin kalau misalnya kita lihat kalau pemilu ini incumbent jadi kalau di lembaga survei jadi yang tertinggi, itu berarti memang ada indikasi kah atau bagaimana? Nah, kalau incumbent mengatakan incumbent itu kan Jokowi. Enggak betul. Semua orang yang terkoneksi dengan Jokowi, dia akan terpancing oleh pendapat masyarakat terhadap Jokowi, persepsi masyarakat terhadap Jokowi yang katanya 70%. Siapa 70%? Itu penerima BLT, bansos, pegawai negeri yang diuntungkan karena dijadikan kenaikan pangkat, TNI yang mendapat remunerasi, dan sekarang mereka berjanji macam-macam untuk jabatan-jabatan, ya kan, itu ya. Saya pikir itu yang harus kritis kita. Nah, kalau itu kita gugat nanti, kita laporkan pada Bareskrim aja, data-data itu bisa kita keluarkan semua. Bagaimana dia memperoleh sampel dan lain sebagainya. Minimal akan kita tanya, mereka berkunjung kemana aja kotanya, siapa saja. Artinya Gema yang akan melaporkan, Pak. Apa? Gema yang akan melaporkan, Pak, nanti. Iya, nanti kita laporkan. Kalau terlalu meleset, ini karena ini bagian dari kecurangan di dalam proses pemilu ini yang mempengaruhi publik dengan data-data yang manipulatif. Ini kecurangan ya, udah nggak bisa ditanggung. Apalagi kemudian kalau Anda lihat di medsos, ada Prabowo bisa 80%, Anies cuma 20%, Ganjar berapa, itu semua pakai label lembaga survei. Ya, tapi kita nggak tahu di mana mereka, kantornya aja kita nggak tahu. Barangkali kantornya ya di depan laptop itulah, ya kantor. Pak, tadi ada statement bahwa Bapak pernah melihat ada pemberian uang Iya, lembaga survei itu, lembaga survei yang sekarang ada. Ada, sekarang aktif. ikut aktif, masih dia, dan dia dapat sponsor dari partai politik pada waktu itu. Itu tahun berapa Pak kalau gitu? Pemilu sebelumnya ya. 2019. Iya. Ada rupanya pasal yang bisa dikenakan. Mereka berlindung selama ini mengatakan harus dibantah dengan survei juga. Artinya mereka mengatakan tak ada pasal yang bisa mengganggu kami. Jangan ganggu kami badan-badan survei. Nah, di sini ada pasal kebohongan publik. Kebohongan publik itu pasalnya apa? Saya kurang tahu juga. Ahli hukum. Rupanya ini ahli hukum ini bisa mengetahui hal itu. Paling tidak. Nah, sekarang kan ada rasa-rasa pesimis kita. Mungkin tidak akan diurus oleh polisi atau ditunda-tunda karena kita tahu omong-omong ini kan perangkatnya juga ada di aparat negara. Sekadar kita ketahui juga. Tentu kita maklum. Tapi paling tidak, biar ini berita ini akan diketahui khalayak ramai bahwa survei-survei ini memang betul-betul bohong. Karena sebagian kita yang tahu itu bohong. Yang lain-lain tak tahu mungkin, atau sengaja pura-pura tidak tahu. Orang-orang pintar, apalagi di bagian omong-omong, selalu mengatakan, oh betul itu surveinya, benar itu surveinya. Apa kan begitu? Paling tidak, itu tanda-tandanya. Itu efek positifnya. Masyarakat jadi tahu dan badan-badan survei itu tidak berani lagi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak akan berani lagi mengumumkan yang survei omong-omong itu. Begitu dikatakan oleh penguasa ingin menaikkan satu putaran, berkejar-kejaran naikkan ke atas. Tidak logika, kan itu dikatakan. Jadi kalau ada gugatan seperti ini ke pihak hukum, minimal, walaupun tidak akan diajukan oleh aparat hukum, minimal masyarakat memang betul tahu. Yang lainnya ciut akan dibully oleh massa, dibully oleh netizen. Itu maksud saya. Ini kita dorong supaya segera hari ini juga supaya dilaporkan ke Bareskrim. Dituduh partisan dan menyesatkan, guru besar UI menghajar Noel dengan argumen. Hal ini menurut saya sangat mengherankan. Pelanggaran yang begitu vulgar dilakukan oleh rezim dan paslon 02 kok masih saja mencari pembenaran. Indonesia ini masyarakatnya majemuk,
bukan hanya diisi orang-orang bodoh yang mudah dibodohi. Banyak akademisi intelektual yang menahan diri melihat kelakuan Jokowi yang sevulgar itu. Berbagai pelanggaran yang dilakukan rezim, kalau dibiarkan terus-terusan, maka akan jadi apa negara ini? Jokowi dengan kerakusan kekuasaannya menghalalkan segala cara. Sudah sepantasnya para akademisi angkat bicara. Hal ini demi kebaikan demokrasi Indonesia, bukan partisan atau membela salah satu paslon. Wahai Abah, sang tokoh perubahan, terima kasih karena kau telah hadir di panggung demokrasi yang sedang merindukan kepemimpinan yang sedari dulu rakyat idamkan. Keteladanan mulai muncul di permukaan kala kau hadir di tengah rakyat yang senantiasa menuntut keadilan. Kini kau hadir di sisi kami yang tertindas, tersingkirkan, dan terlupakan. Kau hadir menjadi sebuah pengharapan. Dengan caramu kau sibakan kembali cakrawala keterbukaan. Tak segan, kau awali sebuah percakapan yang datang dari hati syarat akan ketulusan. Tanpa sekat dan tembok tirani yang meredam teriakan penuh keputusasaan dari rakyat kecil yang selalu dikucilkan. Abah, kulihat perjuanganmu sungguh tak mudah. Kau lewati jalan ini dengan berlumuran fitnah. Kau lalui perjalanan ini dengan ribuan cacian tak terjamah. Namun, kulihat dirimu dengan penuh tegar dan tabah. Seiring senyuman yang selalu melebar manis tersemat di wajah. Abah, kau susuri tiap jengkal kota dan daerah. Tak hentinya uluran tanganmu menjadi jamuan dan sapaan terindah. Butiran keringat yang menemani di setiap langkah melukiskan api semangatmu yang sulit untuk dibantah. Abah, terima kasih karena kau telah sudi duduk berdampingan dengan kami. Kau sudi jutaan peluk rakyat mendarat di pundakmu tanpa henti, mendengar dan menjawab segala keluh kesah kami. Terima kasih atas beragam solusi yang telah digagaskan. Harap kami agar semua niat baik yang disebut visi misi itu dapat diimplementasikan. Bah, walau di luar sana kau dicap hanya sebagai orang yang pandai berretorika dan bermulut manis, tapi kami di sini berhusnuzon dengan segala ucap katamu yang lekat dengan logis. Walau di luar sana kau dicap tak pandai bekerja, tapi kami di sini berhusnuzon dengan adanya data dan fakta. Walau di luar sana bermacam penghargaan yang telah kau raih dipandang sebelah mata, tapi kami di sini berdiri dengan penuh bangga. Bah, tinggal menghitung hari menuju tanggal yang dinanti, di mana suara rakyat menjadi taruhan semua kontestasi. Apapun yang terjadi nanti, doa kami selalu menyertai. Semoga Allah ridhoi segala ikhtiar yang telah dipijaki.